Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih ya Bu sebelumnya atas waktunya. Saya di sini mau menjalankan tugas dalam rangka pendidikan guru penggerak. Dalam tugas modul 3.1 ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bu Kiki sebagai kepala sekolah, yaitu bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu. Insya Allah sedapat saya mau saya jawab tentunya seperti yang sudah kita hadapi saat ini, yang seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Monggo apa yang perlu kami sampaikan, apa yang perlu saya bantu untuk kegiatan di pendidikan guru penggerak ini. Ya, pada suami titik langsung ke bawah nggih. Untuk di TK Al-Hikmah ini bagaimana Bu Titik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, itu kegiatan yang apapun yang kita lakukan itu benar adanya. Jadi ketika kita mengidentifikasi atau mengambil kebijakan, itu tentunya bagaimana yang lebih memungkinkan untuk kita hadapi, untuk kita laksanakan. Jadi ketika itu kebijakan itu benar, namun ada perangkat-perangkat atau mungkin prosedur-prosedur yang sungguh berbelit mungkin ya, tapi endingnya sebenarnya baik. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya kita ambil yang lebih memungkinkan. Contohnya di sini ada dua permasalahan kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus dan kaitannya dengan kegiatan yang ada di pendidikan. Itu Selanjutnya bagaimana Bu Titi menjalankan keputusan di sekolah TK Al-Hikmah ini, terutama dalam menangani kasus-kasus yang Ibu sampaikan tadi. Oke, dan keputusan tentunya keputusan itu tidak ambil secara instan satu. Kemudian keputusan itu juga tidak diambil dari satu orang. Jadi untuk keputusan ini tentunya diambil dari pengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Dari tadi ada dua kasus, diantaranya satu ada kasus anak berkebutuhan khusus dan yang satu adalah pedagang yang ada di lingkungan sekolah. Tentunya itu diidentifikasi dulu bagaimana permasalahannya, akarnya dari mana, kemudian efek yang ditimbulkan itu apa. Nah, dari situ barulah kita ambil sebuah keputusan, kita harus memberikan kebijakan berupa seperti itu. Ya, setelah melakukan identifikasi, kemudian mengambil kebijakannya seperti apa, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Titi anggap efektif nih Bu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut. Berkaitan dengan pengambilan keputusan tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tadi sudah kita sampaikan. Tentunya kita melibatkan diantaranya ada guru ya, kita melibatkan guru, kita juga melibatkan orang tua, kita juga melibatkan komite ya. Kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus, kita melibatkan guru dan orang tua. Bagaimana kebiasaan dari anak itu di rumah dan bagaimana dalam menanggulangi atau lebih tepatnya bagaimana mengantisipasi ketika anak itu melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan di usia itu, karena memang anak berkebutuhan khusus itu unik, tidak sama dengan anak-anak yang lain. Tentunya dia memiliki kecenderungan yang berbeda dengan anak-anak yang sebayanya. Nah, dari situ kita akan dapat sebuah fakta ya, bahwasanya anak itu memiliki kecenderungan apa. Kemudian di kelas nanti kita juga bisa menggali dari guru, memiliki kecenderungan bagaimana bersama dengan teman, bagaimana kaitannya sosialisasinya dengan teman ya. Kemudian kaitannya dengan pedagang. Nah, pedagang itu juga kita akan mendengarkan dari sekitar, dari warga sekolah tentunya. Itu kita mendengarkan keluh kesahnya bagaimana. Kemudian kita juga
berkomunikasi dengan komite bagaimana sebaiknya kita mengambil kebijakan. Nah, dari situlah ya langkah-langkahnya akan kita susun ya, satu persatu kita susun. Nah, di situ menyusunnya bukan cuma sendiri, tapi di situ akan kita kumpulkan fakta dan identifikasi bersama dengan guru dan komite. Gitu Bu Moni. Jadi, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya Bu untuk dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya, tantangan berkaitan dengan anak yang berkebutuhan khusus. Tantangannya itu kita juga sebagai sesama manusia, sesama orang tua, tentunya kita juga merasakan apa yang dirasakan orang tua yang berkebutuhan khusus itu. Dia pinginnya anak normal seperti biasanya. Maka ketika kita mengambil kebijakan, tentunya bagaimana kita tidak menyinggung gitu ya, kita tidak menyinggung si orang tua dari si anak berkebutuhan khusus itu, sehingga nantinya pada saat kita memberikan solusi ya, bagaimana sebaiknya si anak itu agar bisa berkembang seperti halnya harapan kita ya, kalaupun tertinggal tidak terlalu jauh ya, tapi itu tidak mengurangi rasa bangga orang tua itu terhadap si anak gitu ya. Jadi penerapan itu. Kemudian berkaitan dengan pedagang itu diantara mereka itu ada yang menyekolahkan anaknya di TK ini ya. Jadi tentunya kita juga rodok bahasa Jawanya rodok setitik eding begitu. Jadi kita tidak bisa frontal karena bagaimanapun mereka itu memiliki keluarga yang dengan berdagang itu mereka bisa mencukupi kebutuhan keluarga, dan itu kita tidak bisa menyalahkan ya, karena mereka itu semata-mata mencari rezeki. Namun demikian sekolah itu kan punya aturan gitu ya. Jadi untuk TK itu punya aturan bahwasanya sekolah tidak diperkenankan membawa uang saku, tapi sekolah itu anak sekolah itu hanya dibekali bekal dari rumah, entah itu nasi atau bekal yang nantinya bisa mengenyangkan atau setidaknya bisa berbagi rasa dengan teman. Nah, di situ karena tidak ada tata tertib kaitannya dengan tidak boleh membawa uang, tentunya si anak akan merasa terganggu tentunya ketika melihat pedagang-pedagang yang ada di lingkungan sekolah. Itu satu. Maka kita perlu beraudiensi dengan pedagang itu, bagaimana sebaiknya mereka tetap bisa berjualan tapi mereka tidak mengganggu kegiatan belajar dengan kita. Begitu Bu. Jadi selanjutnya bagaimana tatkala menghadapi kasus-kasus itu, apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema etika yang Ibu hadapi? Kemudian tepatnya di mana, mungkin bisa Ibu jelaskan? Kalau dalam penyelesaian kasus itu, kalau waktu tertentu ini berkaitan dengan pedagang itu kita selesaikan awal-awal. Jadi awal-awal tahun ajaran baru, nah itu kita beraudiensi dengan mereka para pedagang bagaimana sebaiknya agar mereka bisa berdagang tapi tidak mengganggu KPM gitu ya. Jadi sudah kita audiensi, kita kasih pengertian ya bagaimana sebaiknya, bagaimana jika mereka berdagangnya tidak pada saat jam sekolah gitu ya. Jadi bisa mengambil sebelum jam sekolah atau setelah jam sekolah, sehingga ketika anak-anak itu meminta beli dengan pedagang di luar sekolah, mereka itu sudah bersama dengan walinya masing-masing gitu ya. Kemudian ketika dengan anak yang berkebutuhan khusus, kita juga tidak membuat time schedule gitu juga tidak, karena kita menjaga perasaan juga ya, kita menjaga perasaan dari wali. Takutnya nanti kalau kita buat sebuah screening gitu merasa kok seperti dibedakan gitu ya. Makanya kami mendekatinya dengan pendekatan yang di luar jam, atau mungkin pada saat jam-jam istirahat bisa bincang-bincang dengan orang tuanya. Kita memberikan masukan bagaimana selain bersekolah di sini, tentunya anak-anak itu akan mendapatkan sosialisasi. Namun bukan hanya sekedar sosialisasi saja. Jadi mereka membutuhkan stimulan-stimulan untuk perkembangannya gitu ya. Jadi kalau contohnya yang di tempat kami itu
apa namanya berke, bicara ya. itu si anak yang bicaranya agak terlambat, namanya Bicara telat bicara gitu ya, telat bicara. Jadi ketika itu telat bicara, tentunya kan kita memberikan stimulan ya, selain stimulan dari guru-guru ya, itu mereka kita harapkan untuk terapi Bu. Kita sarankan untuk terapi, karena dengan terapi itu akan ada waktu-waktu khusus ya untuk memberikan atau pengulangan bagaimana jika mengeluarkan huruf ini apa yang bergetar, jika mengeluarkan huruf ini apa yang mendesah, bagaimana letaknya, di mana letaknya yang bergetar, di situ nanti akan ada ya pengetahuan tentang itu. Dan kita harapkan bukan hanya sekedar anaknya saja yang diterapi, tapi juga orang tuanya pun nantinya bisa berkomunikasi bagaimana menstimulan ketika di rumah. Harapannya begitu. Dengan begitu nanti harapannya setelah lulus dari TK ini mereka bisa mengikuti perkembangan. Harapannya begitu, tapi kita tidak tahu ya. Yang namanya perkembangan Allah yang menentukan, Allah yang memberikan keunikan itu Allah yang memberikan. Jadi kita tidak hanya sebatas berusaha begitu ya Bu Mami. Intinya itu yang kita lakukan di sini. Jadi pada intinya untuk menyelesaikan kasus itu kita perlu komunikasi ya, betul ya. Audiensi itu penting ya. Gitu. Untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bu Titi dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, untuk dilema etika berkaitan dengan ini yang pedagang di lingkungan sekolah tempat kami, tentunya kami bekerja sama dengan komite ya. Jadi kalau guru biasanya ewo per ewo, nah maka kami menggandeng komite. Di situ komite itu terdiri dari wali-wali ya, wali-wali koordinator masing-masing kelas. Di situ mereka memiliki mungkin unek-unek atau mungkin punya pengalaman ini pedagang di luar itu bagaimana. Nah dari situ komite itu akan membuat kebijakan bagaimana kegiatan KBM itu berjalan dengan lancar, namun tidak terbebani atau tidak terganggu dengan hadirnya para pedagang ya. Ada kan pedagang yang dengan memanggilnya dengan cara membunyikan sesuatu. Nah, kita berusaha untuk tidak melakukan itu, karena dengan begitu menarik perhatian anak-anak dan itu sangat mengganggu. Nah, di situ yang lebih sering berinteraksi dengan pedagang itu adalah para wali dan komite. Maka komite lah yang berperan untuk beraudiensi dengan para pedagang itu. Dan alhamdulillah selama ini kita bisa bicara baik-baik. Jadi komite bisa membantu kaitannya dengan komunikasi, karena guru kita kebetulan sumpen, masing-masing kelas masing-masing guru pegang kelas, jadi kita tidak bisa ada waktu yang longgar untuk beraudiensi dengan pedagang, maka yang membantu kita adalah dari komite. Namun kaitannya dengan kebutuhan khusus, ini spesifikasinya di tempat kami itu speed delay atau keterlambatan wicara, dan itu kita bekerja sama tentunya dengan SLB. Kita bertanya-tanya bagaimana sebaiknya menghadapi anak yang seperti ini, itu kita bekerja sama dengan SLB. Dan selain itu juga ternyata setelah kita beri masukan untuk terapi, orang tuanya itu juga segera memberikan terapi ke suatu tempat begitu, dan itu rutin. Dan alhamdulillah kita bisa saling kerjasama. Kalau terapi itu dibagaimanakan anaknya, nah kemudian di sekolah itu nanti kita sejajarkan. Jadi nggak ada ketimpangan, di terapi diajari apa, di sekolah diajari apa, biar ada korelasi, biar ada keterikatan begitu, sehingga anak merasa oh ya sama, di terapi seperti ini, di sekolah seperti ini, tidak ada hal yang membingungkan begitu bagi anak. Begitu kira-kira Bu Mami, barangkali ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, ini yang terakhir ya Bu Titi, dari semua hal yang telah
menjadi pembicaraan kita hari ini. Pembelajaran apa yang Bu Titi dapat ambil dari pengambilan keputusan D5 etika? Oke, ya tentunya dari kasus-kasus, dari kisah-kisah ya itu memberikan kita pembelajaran ya, kaitannya dengan perasaan ya. Kita ketika beraudiensi, berkomunikasi itu tidak bisa serta-merta atau langsung to the point bicara si anak ini harus diterapi, Bu, tidak harus seperti itu. Jadi kita harus punya etika. Kemudian dengan beraudiensi dengan orang tua, wali ketika memiliki merasa terganggu dengan kehadiran para pedagang, tentunya mereka itu kan bahasanya tidak sama dengan kita. Kita akan menganalisis dan kita akan tahu, oh ternyata mereka itu memiliki seperti keresahan gitu ya. Nah, dari keresahan-keresahan mereka itu tentunya akan mengganggu. Kita berusaha bagaimana keresahan itu bisa segera teratasi, dan itu bikin kita dewasa. Kita bisa memberikan kebijakan, kita bisa mengambil kebijakan bagaimana caranya tidak menyinggung satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu menjadi dasar bagi pengambilan keputusan kami itu bagaimana keputusan kami bisa bertanggung jawab ya, baik itu terhadap anak-anaknya, baik itu terhadap walinya, baik itu terhadap warga sekolah yang lainnya. Tentunya semua itu bisa dipertanggungjawabkan. Intinya begitu. Lanjut. Terima kasih Bu Titi atas penjelasannya yang panjang lebar. Semoga ini membawa manfaat untuk saya sendiri dan juga untuk semuanya, terutama untuk pada umumnya di keluarga kita dalam menyelesaikan sebuah kasus ya Bu. Bisa menjadikan solusi mana yang terbaik, kita bisa memilih mana yang terbaik. Matur suwun Bu Titi atas waktunya. Terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Insya Allah. Semangat juga untuk CGP. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lucy? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah itu ya. Baik Bu Lucy, terima kasih Bu Lucy sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk saya wawancara hari ini terkait tugas saya ya Bu sebagai guru penggerak. Nah, dalam modul 3.1 ini pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini Bu Lucy sebagai wakil kepala sekolah ya Bu, sebagai pemimpin juga di TK Al-Hikmah, supaya bisa menganalisis praktek pengambilan keputusan dilema. Nah, nanti hasil wawancara ini adalah sebagai wacana saya tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan ya, terutama kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan ini saling bersinggungan ya Bu. Nah, untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar begitu. Baik Bu Lucy, langsung saja ya Bu untuk pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bu Lucy dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di TK Al-Hikmah ini? Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, mendengarkan berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarahkan juga. Ya, jadi juga perlu musyawarah ya Bu ya. Jadi selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Lucy menjalankan pengambilan keputusan di sekolah TK Al-Hikmah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai
bajikan? Kalau ada kasus seperti itu, saya akan berdiskusi dulu dengan dewan guru dan kepala sekolah. Ya, jadi melibatkan dewan guru dan kepala sekolah Ibu ya. Oke. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Lucy lakukan selama ini? Yang pertama saya mengecek dulu permasalahannya, kemudian menentukan pihak mana yang terkait, kemudian mendiskusikan dengan dewan guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka saya akan putuskan sendiri dengan mengembangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Ya, jadi tetap mempertimbangkan baik buruknya ya Bu ya. Iya, hal apa saja yang selama ini Bu Lucy anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus D5 ATK? Berdiskusi dengan pihak yang terkait permasalahan tersebut ya, kemudian dari hati ke hati supaya memudahkan untuk mengambil keputusan. Ya, jadi tetap dari hati ke hati ya Bu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 ITK? Yang merupakan tantangan itu ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu. Nah, di situ saya merasa sangat kesulitan. Jadi tentu saja rasa kasihan itu tetap ya, masih orang Jawa gitu ya Bu ya. Apakah Bu Lucy ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus D5 etika? Apakah juga Bu Lucy langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedurnya seperti apa yang Bu Lucy jalankan? Tergantung, jadi tergantung seberapa mendesak atau seberapa besarnya pengaruh terhadap sekolah. Nah, jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Jadi tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi nggih. Baik Bu Lucy, bagaimana faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau dapat yang membantu Bu Lucy dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 ITK? Saya lebih melibatkan dewan guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Nah, ini untuk pertanyaan wawancara yang terakhir Bu Lucy, dari semua hal yang telah Bu Lucy sampaikan, nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu Lucy petik dari pengalaman Bu Lucy sebagai pemimpin di lembaga TKA Hikmah dalam mengambil keputusan di lembaga etika? Semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama-sama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak yang paling buruk itu paling minimal yang kita ambil. Ya, jadi meminimalisir ya Bu ya dampak buruk, dan tentu saja tetap berdiskusi ya Bu ya, berkolaborasi ya. Terima kasih Bu Lucy. Ya, sama-sama Bu Mami, sukses jadi guru penggerak ya. Matur suwun.